Ini disebut dengan U ya. U adalah sigma. Ini kan ER yang dimasukkan sini. Ya. ER yang dimasukkan sini. Ini, maaf yang depan ini dikalikan ini ya, dibagi lalu dijumlahkan. Karena kita yang jumlahkan adalah ERE pangkatnya itu. Nah, kemudian setelah itu kita kan lihat persamaan dua ini, bagian yang ini ada kaitannya dengan U, energi dalam atau energi rata-rata gitu ya. Tetapi bentuknya bukan yang paling sederhana karena ada diferensialnya. Bentuknya masih ada diferensialnya. Nah, ini kemudian secara matematis juga dicari lagi kaitannya dengan besaran yang lebih dekat gitu, yang lebih dekat kaitannya dengan yang bagian yang dikurung ini. Nah, itu kalau kita lihat yang berikutnya, ada besaran yang dituliskan sebagai A ini ya, A energi dalam Helmholtz yang ada U-nya, ini U ini kan nanti kita kaitkan ke sana. Kemudian min TS. Jadi A energi dalam didefinisikan sebagai UTS. Nah, tentu kemudian kita tahu kalau kita punya besaran begini didiferensialkan, diambil diferensialnya, diambil diferensial, benar ya istilahnya diferensial, DA. Jadi kalau ada mungkin kalau saya ambil ini ya, kalau ada Y atau Z gitu, Z sebagai fungsi XY ini, kemudian ini kita ambil diferensialnya DZ ya, kita lihat ekspresinya dulu, ekspresinya kayak apa, misalnya Z adalah 2XY gini. Nah, ini kalau kita ambil DZ ini kan adalah 2Y dx ini ya, ditambah 2x dx ya. Ini kan diambil diferensial totalnya untuk semua variabel itu. Nah, sekarang kalau ini A sama dengan U min TS, berarti DA-nya bisa dituliskan ini DU, lalu ada dua suku ini T DS ditambah dengan SDT, tapi bentuknya minus hingga min dan min. Nah, besaran ini yang belakang ini maaf yang sini ya, yang ini itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk lain, karena U itu ada bentuk lainnya yang di depan ya, di bab 1 itu U ini kan energi, jadi dia bisa dipandang sebagai DE, sebagai DE. Nah, nilainya adalah ada DS, SDT, kemudian PDV mu dN. Nah, jadi seperti ini. Lalu kalau kita lihat diferensial dari masing-masing ini, ya kalau saya mau ambil yang ini misalnya, maka kan itu berarti doa dot T. Jadi artinya kalau kita ambil ini, saya ambil doa dot T pada V dan N konstan, ini kan nggak dihitung yang ini, jadi ada tinggal min S gitu. Ya, sama dengan min S, atau kebalikannya S sama dengan min doa dot T pada V dan N konstan, gitu kan? Matematikanya kan gitu. Nah, dan seterusnya kita dapatkan S punya P punya mu gitu, U-nya mau dinyatakan dengan diferensial A ya begini, dan seterusnya. Ini sebenarnya belum ini menunjukkan bahwa kita bisa menentukan ya entropi, tekanan, potensial kimia, energi dalam dengan bentuk ini ya. A per T-nya ditulis kemudian diturunkan terhadap
beta, karena beta kan seperkate ini, asalkan A-nya tahu. Ya. S, P, mu, U, ini kalau ini kita tahu, ya, ekspresinya, maka nanti kita bisa tentukan besarannya itu, S, P, mu, dan lain-lain itu. Nah, sekarang kita kaitkan sama ini, ya, dengan persamaan 2 itu. Kalau dilihat persamaan 2, di persamaan 2 itu kita lihat di comparing 5, ini persamaan 5 ini, we infer that exists a close correspondence between the quantities entering to the statistical treatment and the ones coming from thermodynamics adalah ini sama ini, ya. Ini sama ini. Berarti yang bagian belakang ini sama dengan ini. Ya. Nah, maka kemudian ini dikaitkan antara yang belakang ini, yang belakang dengan yang belakang ini, ya. Kalau kita kaitkan, maka jadilah ini, ketemu ini. Jadi yang len itu, len sigma itu, ya, itu adalah min A per KT, asalkan betanya adalah per KT. Kita tahu ini, ya. Beta adalah per KT, kita ambil aja deh. Kita ambil seperti itu, karena penurunannya ada beberapa kali, maka ketemu A atau len sigma E min beta ER adalah A min A per KT. Artinya, sekarang alih-alih kita punya bentuk yang tadi masih U tadi kan bentuknya masih ada diferensialnya, yang ini enggak ada sudah. Jadi A-nya tinggal min KT, ya, kalau dipindahkan len sigma E. Nah, gitu. Bandingkan dengan yang di atas, ya, sebentar saya. Ini bandingkan yang ini kan masih ada ini. Lebih complicated kalau kita lihat bentuknya, ya. Nah, sehingga ini inilah bentuk yang terdekat antara ini. Berarti kan yang ini tadi kalau dilihat totalnya ini kan pembagi pada probabilitasnya, atau dia adalah pembaginya NR bintang itu. Kalau dengan sigmanya, kalau yang di dalamnya saja argumennya sigma itu, dia adalah pembilangnya, ya, pembilangnya. Yang isinya adalah E pangkat min beta ER, E min beta, pangkat min beta ER. Nah, sehingga ada keterkaitan erat antara ini masalah cara penempatan ini, ya, ini kan berarti sigma sekian itu kan seperti menjumlahkan ER-nya kan bertingkat-tingkat ini. Saya pisah sebentar, ya. Kita punya bentuknya itu gini. Ini adalah R. Nah, ini kan artinya itu sebenarnya kita lagi menjumlahkan ini. E0, E1, E2, E3, gitu, ya. Tapi nilainya itu bukan E-nya yang dijumlahkan, tetapi pangkatnya itu. Jadi ini ada ER di situ, diwakili oleh, ini kalau mau dituliskan kan menjadi, tanpa sigma. Ya, sama dengan E pangkat min beta E0, E plus, ya, karena sigma, min beta E1 ditambah E pangkat min beta E2, gitu kan, ya. Nah, sekarang tinggal nanti ini berapa, E0-nya, E1-nya berapa, katakanlah misalnya ini 0, kemudian ini 1, 2, 3, ya, nanti yang namanya sigma E pangkat min beta ER itu adalah yang satu ini cuma ada satu, tidak terbagi menjadi beberapa kursi gitu, terbagi menjadi
degenerasi gitu ya. Ini berarti E pangkat 0 ditambah E pangkat min 1 beta ini ya. E satunya 1 beta ditambah E pangkat min 2 beta. Terus dan seterusnya. Ini kan 1 ini. 1 seper E plus seper E kuadrat. Begitu terusnya. Nah ini kan ada nilainya ini jadinya. Ya, ini bagian bawah ini ada nilainya. Nah, ada angkanya gitu. Karena E pangkat kan kita bisa ngitung. Nah, tergantung sampai berapa energinya. Nah, sehingga nilai ini yang dilenkan itu, ya kalau kita lihat bagian belakangnya ini kan berarti ada len sigma E pangkat min beta ER gini. Kalau ini ada nilainya, maka lennya kan ada nilainya. Ya, lennya sama dengan sekian gitu. Nanti dikalikan KT-nya ketemu A. Jadi antara apa namanya cara menyusun ini energinya ini ya dengan besaran termodinamika yang paling dekat itu adalah dengan A, energi dalam Helmholtz itu. Maka kemudian didefinisikan ini A NVT H min KT len Q. Nah ini yang disebut dengan fungsi partisi gitu. Fungsi partisi tadi itu yang kita gambarkan, yang digambarkan dengan ini. Ini jumlahan E pangkatnya itu. Jadi dengan fungsi partisi ini gambar apa namanya ekspresi matematisnya adalah ya. Jadi fungsi partisi itu kalau apa namanya tingkat energinya kecil kita bisa ngitung angkanya berapa gitu. Nah, fungsi partisi nilainya sekian gitu. Asalkan apa namanya KT-nya diketahui. Kalau tanya kan tetapan Boltzmann. Nah, jadi ini jadi kuncinya ini. Ini jadi kuncinya. A sama dengan sekian ini jadi kunci. Ini adalah besaran termo ya. Ya, yang ini adalah statistiknya. Ya, tadi kan ini berkaitan dengan menghitung E pangkat dengan memecah-mecah di tingkat energi 1, 2, 3 gitu. Ya, sehingga kita kemudian punya relasi termostatistik untuk ensemble kanonik ini. Ya, relasi termostat di ensemble kanonik ya adalah A sama dengan min KT ln Q. Dengan Q adalah fungsi partisi kanonik. Dengan Q dihitung dengan ini. Jadi nanti kalau kita bandingkan dengan yang apa namanya mikrokanonik, yang mikrokanonik itu S sama dengan K ln omega. Statistiknya adalah omega kan cara menyusun gitu. Nah, yang ininya S. Yang sekarang yang kita punya ini A. Kemudian besaran statistiknya bukan omega melainkan Q. Q-nya ngitungnya dengan cara ini. Ya, jadi insya Allah gitu ya, jelas relasi baru yang kita punya. Kemudian di bawah ada beberapa penjelasan. The quantity QNVT is referred to as the partition function, fungsi partisi. Sometimes it is called the sum over states atau disebut dengan Zunstand-Sum. Jadi jumlahan sumnya ini jumlah ya, Zunstand itu states-nya. Nah kalau kita lihat di beberapa buku Q itu misalnya di Huang itu fungsi partisi ini tidak dinyatakan dengan Q tapi dengan Z. Ini enggak stabil internetnya. Ya, dituliskan Z. Z ya, ini anunya apa?
inisialnya Zun Samsung itu dengan Z. Nah, perhatikan di sini kita punya parameter besarannya kan Ki. Aduh, internetnya. Ki. Sebentar, ini internetnya nggak stabil ini. Ya, Ki. Ya, ini kemudian parameternya ada N, jumlah N-nya tertentu, kemudian yang jadi variabel adalah VT. Nah, jadi QNVT kalau bacanya kita QNVT. Atau kalau di buku yang lain mungkin menyebutnya dengan ZNVT. Nah, di bawah ini kemudian ada penjelasannya. The dependence of Q on T is quite obvious. The dependence on N and V comes through the energy and eigenvalues. Di eigenvalues-nya di sini nanti berkaitan dengan apa namanya N dan V-nya. Maksudnya nanti yang V kita lihat kalau misalnya sistemnya klasik, seperti yang pernah saya jelaskan di kelas ya. Kalau kita klasik itu jauhi aja, nanti kelihatan volumenya apa namanya besar sehingga ini apa kediskritannya itu menjadi, kalau kita menjauh gitu kan seolah dia mepet-mepet gitu. Nah, ini kalau agak dekat kita bisa ngeliat gini, kalau menjauh kayak gini, kalau jauh sekali gitu jadi kayak gini. Nah, jadi continue. Yang ini pakai sigma, yang ini nanti pakai integral. Gitu kira-kira matematikanya. Ya. Oke, jadi itu kuncinya tadi. Kuncinya adalah A sama dengan min KT ln Q, dengan Q-nya sudah didefinisikan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kalau A sudah, ini berarti kan besaran termodinamika. Kalau A sudah didapatkan, mestinya besaran termo yang lain bisa ditentukan. Nah, misalnya ini yang kita lihat di bawahnya. Ini beberapa contoh. Atau yang tadi dulu aja, yang di atas tadi. Nah, ini kan ya. Kalau A-nya diketahui dengan tadi itu, min KT ln Q itu, maka nanti entropinya ketemu. Kalau A-nya diketahui, ini ada fungsi V-nya nanti P-nya ketemu. Ini kalau kita mau nyari mu-nya ketemu, U-nya juga gitu, ketemu juga. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini kalau kita mau cari CV itu kenapa dinyatakan dengan A? Karena yang tahu A-nya ketemu, tuliskan di sini, turunkan terhadap T 2 kali, dapat CV. Ya, kalau A tahu kemudian diturunkan terhadap N, dikalikan N, dapat energi bebas Gibbs. Gitu. Jadi ini relasi-relasi yang kemudian dipakai untuk menentukan besaran termodinamika setelah A diketahui. Ya, seperti yang dikatakan di sini ya. Once the Helmholtz free energy is known, the rest of the thermodynamic quantities follow straightforwardly gitu. Sekali A-nya, ini kan A-nya ini, sekali A ketemu, bablas yang lain ketemu gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Maka kuncinya ada di A, menentukan A ini. Kalau kita menggunakan ensemble kanonik gitu. Jadi kita bisa sementara simbolkan, kalau mikro kan S ya. Kalau kanonik ini A. Nah, nanti grand kanonik itu P. Besaran termodinamikanya yang kelihatan ini. Ya, ini dengan omega, ini nanti dengan menentukan Q. Nah, ini nanti besarannya namanya Q keluar, Q-nya 2 kali ini saya kasih keluarannya 2 kali. Ya, grand canonic apa namanya partition function. Ya, ini sebagai pengantar, nanti ini bab 4 kita akan lihat. Ya. Oke, sampai di sini saya kira sudah cukup
jelas ya ini posisinya. Jadi kuncinya adalah menentukan omega Q ya. Setelah Q nanti kita tentukan A, dari A ditentukan besaran termodinamikanya. Nah di bawahnya ini saya kira apa namanya penjelasan tambahan, meskipun ada yang kemudian dikaitkan dengan di sini misalnya hukum ketiga termodinamika. Saya persilakan dibaca aja. Saya akan fokus pada aplikasi dari fungsi partisi tadi itu, tentuan A itu. Nah, jadi fokus kita pada relasi termostatistiknya. 3.4 itu pengembangannya disebut dengan alternative expression. Nah, ini berkaitan dengan kalau tingkat energi itu degenerate. Jadi yang tadi kita bicarakan, saya gambarkan di halaman berikutnya aja, ya. Ada non-degenerate, itu dia ini ya, tingkat energinya gini. Nah, yang generate itu misalnya ya, tingkat-tingkatnya pecah ini. Dari ini gambaran anu saja ya, umum. Jadi kalau non degenerate istilah lambangnya ini G ya, generasi, degenerasi kurang D generate. Nah lambangnya adalah G. Nah ini G-nya misalnya G tingkat 0 ya, 1, G1 ini 1 gini, G2 1, G3 1 ya. Kan energinya namanya E0, E0 0, E1. Nah tergantung ini mau dinilai berapa gitu kan ya, E2 dan seterusnya. Nah kalau kita mau menyebut partikelnya berapa, namanya N0 gitu kan, partikelnya N1, N kecil, N2, N3 gitu. Nah ini juga kita namakan G0, ini 1. Ini non degenerate yang bawah ini G1-nya 2. Nah ini degenerated ya, pecah jadi 2. G3-nya 2, G4-nya 3 gitu ya. Ini juga sama menyebutkan dengan E0, E1, E2 dan seterusnya. Partikel yang bisa menempati di sini namanya N0, N1, N2 dan seterusnya. Nah, lambang degenerasinya adalah G. Nah, G ini kan bisa diberikan sebagai G sebagai fungsi energi gitu. Ya. G0 energi 0 gitu, G0 maksudnya ya. G1 G energi 1 gitu terus, ini namanya degenerasi ini GE. Nah, sekarang kalau yang tadi ekspresi yang atas tadi itu tanpa degenerasi, non degenerate, G-nya semuanya 1 semua. Nah, sekarang adalah in most physical cases the energy levels as equal to the same are degenerate. Jadi energi levelnya, tingkat energi itu degenerate, dia itu kayak gini. Secara umum pecah-pecah gini, 2, 4, 5, 10 gitu. Ya, kita kalau mau mengkuantifikasi kira-kira angkanya begitu. Meskipun nggak bisa dihitung ya kalau nanti kita bicara partikel, dia besar sekali. Nah, that is one has a group of states GI in number. Ya, tadi G1, G0, all belonging to the same energy value ER. Jadi kalau G0 untuk energi E0, G5 energi E5. Nah, itu menyebabkan fungsi partisinya itu berubah. Ya, kita lihat tadi bentuknya aslinya kan ini ya. Yang ini nggak ada GI-nya, ini GI-nya 1 semua. Jadi kan di sini nih ada angka 1 sebenarnya, dia non degenerate.
satu semua gitu. Nah, kalau ada degenerasinya, maka fungsi partisinya berubah, GI-nya disisipkan di tengah-tengah situ. Ini GI-nya dimasukkan. Nah, ini bentuk yang terdegenerasi. Nah, ini bentuk alternatif istilahnya, tapi pengembangan ya, karena secara umum sistem fisis itu GI-nya tidak satu, kebanyakan tidak satu. Oke, nah kalau begitu probabilitasnya juga ngikuti ya. Probabilitas yang diturunkan di 3.1 di sini itu mestinya tergantung degenerasinya juga. Nah, disisipkan di GI-nya di sini. Ya. Baik, ini kemudian kalau kita baca ini di bawahnya ya. Clearly, the GI states with the common energy AI are all equally likely to occur, ya. Ini masih berlaku. Tentu saja masing-masing kursi dari masing-masing ini ya, masing-masing ini, yang ini itu equally likely, nggak ada yang lebih disukai untuk ditempati, semuanya sama probabilitasnya. As a result, the probability of a system having energy EI becomes proportional to the multiplicity GI. Ya, akibatnya probabilitasnya berbanding lurus dengan GI seperti ini. Yaitu alasan kenapa kok dia dipasang di situ ya. Nah, sehingga GI-nya itu berperan ya, GI plays a role as a weight factor, seperti pembobot gitu. Ya, kalau kita lihat ini kan seolah-olah ini bobotnya 1, yang ini bobotnya 2, ini bobotnya 2, ini bobotnya 3, gitu, seolah bobotnya gitu. Karena banyaknya tempat ini. Kalau ini tidak ada bobotnya sekali, semuanya 1. Ya, sehingga GI-nya itu seolah berperan sebagai pembobot tiap tingkat energi ini. Nah, kalau kita di kelas itu, ini kan berarti kayak kursi yang depan itu banyak, yang kedua lebih sedikit gitu. Nah, sehingga kan kelihatan berbeda bobot antar barisnya itu ya. Baris depannya akan lebih banyak ditempati orang, yang belakang tidak, dan seterusnya kan gitu ya. Nah, ini jadi seolah-olah G itu menjadi weight factor for the level EI. Nah, tapi yang lain ini ya tetap sama probabilitasnya, ya tinggal memasangkan GI di sini dan di sini. Udah. Nah, sekarang ini yang tadi saya sampaikan, ini bentuk kalau ada GI-nya, yang nomor 1 sama nomor 2 ini. Ya, nomor 1, 2 ini kalau ada GI-nya. Bentuknya masih sigma. Nah, di bagian yang bawah ini adalah kalau kita mau membicarakan seolah berpindah nih dari yang diskrit gitu ya, yang tadi itu gini ya, tingkat energi itu diskrit gitu. Tadi sempat saya gambarkan kalau dia diskrit, nanti lawannya itu kalau dilihat dari jauh dia bertumpuk rapat sekali gini. Ya, ini nanti sigma. Nah, ini mau jadikan integral ini. Jadi ceritanya mau memperluas area matematikanya ya. Kita bermain dengan matematika yang lebih leluasa gitu. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Now, in view of the largeness of the number of particles constituting a given system and the largeness of the volume to which these particles are confined, jadi ini N-nya banyak banget gitu ya. Kemudian ini volumenya besar, sangat besar dibandingkan dimensi partikelnya itu. Ya, dimensi partikelnya, kalau misalnya saya tuliskan dengan D itu, dengan dimensi itu volumenya besar banget. Ya, seperti kalau kita menceritakan gas di ruangan itu, partikelnya kan dibandingkan ruangannya itu jadi kecil sekali gitu. Nah, sehingga volumenya itu large gitu, very large ya. Sehingga the consecutive energy EI ya, nilai energi itu in general very close to one another gitu. Ya, kalau kita mendekat tadi gini, karena very large itu terus jadi rapat gitu. Ya.
Ini ya alasannya untuk tadi membawa ke integral. Ini penjelasannya di terusannya ini. Accordingly, there lie within irreducible interval A sampai E plus DE a very large number of any levels. Jadi kalau kita lihat di kemarin itu kan ada tentang antara energi E sampai E plus DE. Ini asalnya kan sebenarnya E min setengah delta itu ya. Ini E. Nah, kalau kita bilang E rata-ratanya di sini, nah gini. Ini sampai E plus setengah delta. Nah, deltanya kecil banget gitu. Ya, kemudian kita menyebutnya menjadi bagian ini rentangnya. Kalau dibuat lingkaran itu apa nama lingkaran energi, nah dia itu ada di kulit ini, ya di ketebalan ini. Nah itu yang disebut dengan ini E sampai E plus DE. Nah sehingga one may then regard E energinya itu as a continuous variable. Nah ini mengada-adanya ketemu ya. Ketemu jadi continue. Kalau dari continue kan sigmanya ya kalau kita bawa ke sini sigma itu jadi integral gitu. Nah ini apa namanya jalan ceritanya mau menceritakan mengenai oke, sekarang nggak sigma, nah, tak ada juga yang integral gitu ya. Jadi yang integral tetap berlaku, diperluas ada G-nya, sekarang setelah G ada bentuk integral. Nah, sehingga kemudian kita punya istilah baru di sini, ya, GEDE, GED, gede. GE-nya sendiri denotes the density of states around energy E. GE-nya. Berarti kalau GEDE, density of states from, ya, kalau ini kan GE-nya saja. Kalau ada internet. Nah, hey. Nggak stabil internetnya. Nah, GEDE gini, maaf, E-nya saya tuliskan gini ya. Saya terbiasa menuliskan E-nya seperti epsilon gitu. Ini artinya kan density of states gini, ya sama antara E sampai dengan E plus DE gini. Nah, sehingga kemudian kalau kita mau menuliskan probabilitas ini PEDE, ini bacanya apa? Kalau ini berbanding lurus ya, ini berbanding lurus. PEDE, probabilitas, jadi PEDE ini adalah probabilitas mendapatkan partikel berenergi antara E sampai E plus DE. Nah, E plus DE tadi itu gambarannya yang itu. Ya ini ada E, ini ya, E-nya sampai sini. Nah, kita nyarinya setebal DE gini. Nah, nyari probabilitas di sini nih. Ya, diantarain. Nah, jadi ada besaran probabilitas, ada densitas, ya, density of state sini, GDE, gitu. Dan lain-lain nanti yang mau ditentukan apa saja. Nah, secara matematis setelah normalisasi bentuknya jadi kayak gini. Ya, saya kira ini normalisasi biasa. Nah, sehingga kalau kita punya PEDE yang seperti itu, maaf saya hapus ya, saya geser. Maka QNVT-nya itu kan bagian yang ini. Ini kan. QNVT-nya itu bagian yang bawah itu.
Seperti yang tadi diturunkan di awal itu kan bentuknya sigma. Tadinya sigma E pangkat min beta R gini ya, ini jadi Q-nya kan itu. Nah, sekarang karena ada G-nya, kemudian ada continue-nya gitu ya, maka bentuknya menjadi continue integral, kemudian I-nya GE DE. Nah, ini kemudian dimasukkan E pangkatnya ini. Ya, jadilah seperti ini. Integral dari 0 sampai tahap hingga E pangkat beta E, ya, nggak pakai R lagi karena R-nya tadi kan tingkat diskritnya, kemudian GE DE. Nah, ini bentuk yang lain, GNVT GE DE. Cuma yang kita bicarakan di sini adalah baru GE DE di sistem yang kita punya nanti. Ini ada, kita bicarakannya itu kan ruangnya, ruang statistik itu, ya, ruang mekanika statistik itu ada dua, yaitu spasial sama dan apa? Energi atau momentum itu ya, energi, momentum dan lain-lain. Nah, ini baru yang energi doang gitu. Ya, V-nya belum ada. Nah, nanti kita lihat ini yang untuk energi bentuknya kayak gini. Ya. Sehingga nanti lengkapnya kita harus memperhatikan yang spasialnya harus dimasukkan gitu. Oke, anyway, ini bentuknya sekarang kita sudah punya, ada berapa tadi berarti? Nomor 1 yang ini ya, nomor 1. Kemudian ada yang sigma G E ini 2 gitu. Lalu bentuk yang integral ini. Ya, meluas seperti itu. Tergantung nanti pembicaraan kita apakah sistem continue atau discrete, kita masangnya harus pas gitu. Sampai sekian mungkin ada pertanyaan? Belum ada ya, kita kayaknya sudah mau azan, kita aja sekalian break dulu. Nanti jam 12 kita ketemu lagi. Ya, sampai ketemu nanti. Saya tutup dulu. Saya share screen lagi. Tadi sampai sini. Sini ya. Jadi sebentar saya mau cek, bisa terlihat terdengar suara saya juga? Terdengar Pak. Oke, ya, terima kasih. Baik, jadi kita tadi kan sampai sini nih ya. Sampai di sini kita ada faktor GEDE yang terlibat dalam persamaan itu, tetapi belum ruang fase. Ya, kan kita punya ruang QP itu, ini ruang QP ini. Nah, kita elaborasi ini bagian yang ini bentuknya. Jadi ingat-ingat ya, persamaan 5 ini bentuknya. QNVT sama dengan integral 0 sampai tahap hingga E maka min beta E GEDE. Nah, di buku Patria ini setelah nomor 5 itu ada bagian yang cukup panjang. Lalu kita mau lihat dulu ini di 3.5 melihat contoh yang lebih spesifik pada sistem klasik. Saya lompat ke sini supaya ketemu GEDE-nya. Nah, ini dia. Di persamaan 4 ini. Jadi persamaan 5 yang terakhir di subbab sebelumnya ya. Nah,
kalau kita bicara, tadi kan pertanyaannya di omeganya belum masuk gitu. Ya, di omeganya belum masuk. Nah, bagaimana memasukkan di omega ini? Yang kita punya cuma GEDE. Nah, GEDE ini berkaitan dengan jumlah stage. Ya, tadi jumlah stage, jumlah microstage. Di sini disebutkan ini sekian ya correspond to sekian jumlah stage yang berbeda. Jadi ini adalah GEDE-nya ini. Jadi jumlah stage ini sama dengan ini tadi. Ya, GEDE ini adalah jumlah microstage. Ini juga jumlah microstage. Yang intinya adalah sekarang GNVT itu nuliskannya kalau dalam ruang fase itu mestinya ada bagian ini. Nah, bagian yang bentuknya D omega per N faktorial H pangkat 3N. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ini, ya, di sini ada pembagi ini. Ini maka sebenarnya dia berkaitan dengan tak terbedakan. Ya, ya kan kalau ada sistem yang tak terbedakan maka kita bagi N faktorial. Ya. Sementara bagian yang H pangkat 3N itu sebenarnya adalah omega 0. Ya, omega 0. Sehingga nanti kita menuliskan GEDE pengganti persamaan 5 tadi itu harus melihat lebih spesifik sistemnya apa. Nah, sistem ini sendiri adalah sistem klasik. Ya, mungkin kalau saya ceritakan di halaman yang lain itu gini. Kita tadi punya GNVT, ini adalah integral 0 sampai tahap rendah, E pangkat min beta E, GE, DE, gini. Ini bentuknya umum. Bentuknya umum. Tapi belum melibatkan ruang fase yang isinya itu adalah ini, ya, sama dengan kalau saya tuliskan secara umum yang lainnya, GNVT yang umum yang lain adalah integral dalam ruang fase, mas saya. Ada di omega gini. Tapi di omega ini bagi omega 0. Dan harus memperhatikan apakah partikel terbedakan atau tidak. Oke, ini jadi GEDE-nya itu kalau dinyatakan dalam D omega, dia adalah seperti ini. Ini GEDE ini kan mirip dengan, nah, gamma itu ya. Gamma di bab 1 ada gamma yang dituliskan dengan omega per omega 0. Omega per omega 0. Nah, ini GEDE itu adalah itu. Ya, jumlah microsect dalam rentang energi tertentu. Nah, sekarang yang kita bahas itulah sistem klasik. Tadi kan makanya dikasih judul sistem klasik. Sistem klasik yang kita bicarakan itu adalah gas ideal yang gasnya itu bergerak bebas ini. Nah, kalau dia bergerak bebas begini, ya, maka satu, kita punya faktor untuk terbedakan atau tak terbedakan dengan super N faktorial. Ini ya, tak terbedakan. Kemudian karena dia bergerak, ini tak tulis gini, tak terbedakan. Tidak ada warna merah birunya gitu partikelnya. Kemudian yang kedua, ya, itu omega 0-nya kan H dituliskan ini agak kecil enggak ya?
jumlah partikel. Masih ingat kan di bab 1 ya, dikalikan derajat kebebasan. Nah, ini partikelnya kan N jumlahnya, N. Bergeraknya 3 dimensi kemana-mana gitu. Berarti derajat kebebasannya 3. Alias dia itu H pangkat 3N. Oke, nah ini omega 0-nya. Jadi ada 2 ini, sehingga kalau di total Q NVT adalah ada super N faktorial ini, ya, tuliskan ini super N faktorial. Nanti pertanyaan gini, kalau misalnya partikelnya itu tidak terbedakan gimana? Ya jangan dibagi dengan faktorial. Ya, tergantung ini sistemnya, karena kita bicarakan sistem klasik yang tak terbedakan, menurut Gibbs ya kan dikoreksi itu Gibbs. Partikelnya tak terbedakan, maka dibagi N faktorial. Kemudian integral E pangkat min beta E d omega dibagi omega 0-nya adalah ini. H pangkat 3N. Ya, sehingga bentuknya kayak gini. Ini bagian yang apa namanya? G omega d omega-nya tadi itu dengan penjelasannya ya. Ini GDE dengan penjelasan yang bermacam tadi ada tak terbedakan dan derajat kebebasan 3, ini omega 0-nya gitu dan seterusnya ketemu ini. Nah, untuk sistem klasik itu persamaannya jadi seperti persamaan 5 ini. Nih. Nah, inilah persamaan yang apa namanya? Menjadi dasar penentuan fungsi partisi untuk sistem yang kontinu. Ya, sistem yang kontinu. Bentuknya integral. Kalau yang diskrit tadi bentuknya sigma. Nah, yang kita perlu perhatikan bedanya adalah, kalau saya tuliskan tadi, aslinya kan bentuknya gini. Energinya 0 sampai tak berhingga kan. E pangkat min beta E, GEDE, E-nya dari 0 sampai tak berhingga. Kalau dia menjadi ruang fase, nah ruang fase ini kan ada dua bagian. Omega itu ada Q, ya, ada Q, ada P. Nah, batasnya gimana? Batasnya bukan 0 sampai tak berhingga. Ya, tergantung batasnya ini. Maka ini integralnya batasnya kosongan ini. Karena yang mau di integralkan di omega. Di omega isinya ada ini, 2 bagian ini. Ya, omeganya ada Q, P. Nah, nanti kita lihat detailnya lagi. Omega itu ya. Nah, sampai sini dulu. Ini jadi kuncinya ini. Ini adalah fungsi partisi sistem klasik. Ya. Dengan apa kalau mau didetailkan? Dengan N partikel bergerak 3 dimensi. Jadi tidak bisa dibuat semua rumus itu apa semua sistem nanti ngitungnya pakai ini gitu. Enggak ya. Ini bisa aja dipakai sebagai patokan awal. Katakanlah kayak lagi sistemnya nanti partikelnya terbedakan gitu. Oke, kalau terbedakan ininya hilang. Nanti tinggal seper H pangkat 3N gitu. Ya, ininya hilang. Ya, kalau mau jadikan patokan boleh, tapi harus ada analisisnya ini. Harus ada penjelasannya. Oke, nah sekarang kita coba aplikasikan. Ya, aplikasikan. Saya kembali, tadi kan kita punya kunci itu gini. Saya tulis. Kalau mikrokanonik ini kan NVE ini ya,
NVE, nanti terus S dapat ditentukan dengan ln itu N VT. Ini yang kita tentukan adalah A min KT ln Q NVT. Nah, Q NVT-nya tergantung apa nanti yang kita punya tadi bentuknya ada yang begini kan, ada ini, ada yang begini ini ya, ada yang bentuknya DE pangkat min beta E DE gini. Lalu yang terakhir tadi ada seper N faktorial H pangkat 3N integral E pangkat min beta E D omega. Nah gitu, D omega gini ya. Ini maksudnya sama dengan ini bentuknya macam-macam, ada gini, ada gini, ada gini, tergantung sistem ya. Nah, yang kita harus cari kan ininya dulu. Ini berapa? Kalau cari QNVT-nya itu. Kalau ini kita ketemu, nanti A-nya ketemu. Oke ya. Nah, sekarang kita ke teorinya lagi nih. Kita ambil sistemnya. Nah, ini sekali lagi yang perlu jelas. Kita sedang bicarakan apa gitu. Harus spesifik yang dibicarakan apa. Tentang paramagnetisme kah? Tentang osilator harmonika, tentang partikel bebas kah? Partikel bergerak dua dimensi kah? Misalnya kayak apa? Kelereng itu bergerak di permukaan, itu kan berarti dia tidak lompat-lompat, dia geraknya dua dimensi gitu. Ya. Ada partikel yang bergeraknya di dalam lorong, itu satu dimensi. Nah, yang kita bicarakan perhatikan ini contohnya. As our first application of this formulation, ya maksudnya mau mengaplikasikan ke sini, sistemnya adalah we consider the example of an ideal gas. Ya contohnya gas ideal. Ya seperti biasa kita ambil contoh yang gampang. Ideal gas ini. Dia spesifikasinya ada di sini. Partikelnya N, identik. Identik itu berarti argon semua atau neon semua gitu. Itu identik. Kemudian monotomik. Ya, monotomik berarti sama dengan tadi argon saja atau neon saja, atau argon neon itu kelompoknya monotomik ya. Kemudian confined to a space of volume V. Nah, jadi nomor satu ini jumlah partikelnya N, monotomik, gitu ya, dan temperaturnya equilibrium T. Nah, kemudian idealnya itu berkaitan dengan ini, salah satunya. Tidak ada intermolecular interaction. Jadi nggak ada gaya kolomnya, nggak ada. Antara molekulnya itu mereka kayak bola tumbukan lenting sempurna. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ini, partikelnya itu kan berarti cuma bergerak ke sana, bergerak ke sini, bergerak ke sini gitu. Kalau dia tumbukan, dia lenting sempurna. Di sini tidak ada energi potensial listriknya, nggak ada. Ya, potensial listrik nggak ada, gravitasinya nggak ada gitu. Sehingga geraknya itulah wholly kinetik. Kinetik doang. Ya, cuma kinetik aja. Nah, kalau kinetik saja, satu lagi yang tadi saya lupa. Energinya Hamiltonian ya. Energinya Hamiltonian. Energinya adalah Hamiltonian. Berarti energi kinetik sama potensial yang dijumlahkan ya.
Kalau tadi kan awalnya, maaf ya kelupaan saya, tadi integralnya kan bentuk aslinya itu E pangkat beta E gini ya, ini kan energi ini. Nah, energinya ini adalah Hamiltonian, yaitu energi kinetik plus energi potensial. Jumlahan, bukan Lagrangian. Lagrangian kan pengurangan ya, jumlahan. Jadi total energinya. Oke. Nah, sekarang ini Whole kinetik, nggak ada potensialnya. Ya, EP-nya sama dengan 0. Itu konsekuensi dari ini, no intermolecular interaction ini. Sementara tidak ada interaksi ini adalah akibat kita menyebutnya energi potensialnya itu nggak ada gitu ya. Sehingga kalau kita hitung Hamiltoniannya, berarti total ya ini, energi totalnya itu hanya adalah sigma, kalau mau tuliskan sebenarnya adalah energi kinetik ini ya, energi kinetik setiap partikel I-nya dari 1 sampai N, ya ada N per partikel DKI ini. Nah kalau mau didetailkan ya, tengah-tengahnya dikasih ini, ya sigma itu. EK-nya adalah P kuadrat per 2M, atau masing-masing PI kuadrat per 2M. Oke, jadilah dia seperti ini Hamiltoniannya. Nanti Hamiltonian ini kita masukkan ke sini. Ya, ada Hamiltonian ini. Jadi kunci yang pertama mencari Q adalah menentukan Hamiltonian. Kalau kita ke sini, ini cari dulu hanya. Ya, hanya berapa? Oke. Nah, setelah itu, maaf saya hapus ya, saya geser. Ini kita hitung, kita masukkan P kuadrat per 2M-nya itu dalam integralnya. Dan tadi di sini ini tempatnya. Ya, ada sigma PI kuadrat, gitu. Kemudian yang ini aslinya tadi itu ya, yang bagian dari D omega itu, ya, seperempat faktorial ini berarti tak terbedakan, ini omega 0-nya. Nah, kemudian ini bagian yang kalau di atas itu E pangkat, nggak stabil. Ya, E pangkat min beta hanya itu. Nah, hanya ini diganti tetap ini hanya adalah P kuadrat per 2M. Nah, karena ini ada sigmanya ya, sigmanya jangan hilangkan, ini sigmanya masih ada di sini sigma. Sementara D omega-nya ada ini. Ya, D omega ini. D omega untuk masing-masing partikel. Ya, bagian yang belakang ini mestinya kalau saya kurung ini, kurungnya yang belakang aja. Dia mestinya gini. Nah, ini D omega-nya. Ruang fase untuk tiap partikel I. Ya, karena partikelnya ada N buah, fungsi partisinya itu perkalian dari masing-masing partikel itu. Ya, jadi ini makanya bentuknya ini P, produk. Ingat di sebelumnya kita juga membicarakan kalau cara menempatkan itu dikalikan ya, dikalikan antara cara penempatan 1 kali cuma 2 gitu. Makanya bentuknya faktorial itu. N dikalikan N-1 kali N-2 itu kan cara menempatkannya gitu, dikalikan. Nah, ini juga gitu, dikalikan. Ya, P adalah produk. Nah, sehingga kemudian kita punya bentuk yang kayak gini totalnya. Nah, saya coba kelompokkan ya, saya agak detailkan ini supaya di contoh yang sederhana ini kelihatan benar-benar sederhana. Jangan sampai kita ngambil ini kelompok ini sederhana tapi membacanya masih sulit, itu ya nanti jadi sulit nanti. Ini jadi kelompoknya ada gini. Yang ini saja
D3Q ini sebenarnya dia adalah dV. Kalau kita kalikan ya, ini kan dV untuk partikel 1, dV untuk partikel 2, 3 sampai N ya. Maka dV ini kalau diintegralkan ya, untuk ini kan integralnya ada berapa ini? Ada N ya. Jadi faktorial pangkat 3N ini integral E pangkat min beta per 2M PI gini D3Q D3P. Nanti dikalikan gini lagi, kayak gini lagi. Integral E pangkat min beta per 2M P. Enggak pakai I, P. Ya. Ini yang kedua, maksudnya ini yang pertama. Ini yang yang pertama gini. Ini P2, sorry 2 itu ya. D3Q2, D3Q2. Nih. Ini. Kali yang ketiga, integral E pangkat min beta per 2M P kuadrat nih ya. Kelupaan kuadrat nih. P3 kuadrat D3Q3 D3P3 terus sampai N. Nah sekarang kalau kita lihat ini bagian yang pertama ini integralnya itu ada 6 ini. Ya integral untuk partikel pertama saja ada 6. Betul gitu ya. Kalau saya pindah ke halaman yang lain ini. Jadi integralnya saja kalau dituliskan P1, nah ini ya, D3Q1, D3P1. Ini aslinya kalau mau dituliskan itu integralnya ada 6. Yang ini Q ada 3 ini. Ya. Kemudian yang satu lagi P gitu. P. Untuk yang ini. Ini untuk satu partikel itu. Nah, sehingga kalau dibilang dimensinya 6N itu ya, karena ini ada. Jadi kalau diintegralkan untuk satu partikel itu V. Padahal kan kita kali N kali, berarti V pangkat N ini ya. Jadi yang ini saja, yang D3Q itu menghasilkan V pangkat N. Dipisah ke sini. Nah, kemudian sisanya kan masih ada integral yang P. Integral yang P ini kalau dilihat bentuknya itu saya hapus ya. D3P itu kan dia seperti kita menggambarkan tadi itu. Ini ada jari-jari P gini ya. Ruang momentum, kalau tadi kan ruang energi. Ini ruang momentum. Nah, gini. Ini tapi bentuknya kulit bola. Ya, kulit bola. Bagian dalam ini luas adalah 4 P kuadrat ya. Berarti volume kulitnya itu, volume kulit P itu sama dengan luas kali tebal, yaitu sama dengan 4 P kuadrat kali dV. Ini volumenya ini. Nah, yang kita bicarakan kan volume ini.
itu dari luasan bagian dalamnya ini, ya. Nah, ini tipis sekali ya, dalam apa luar sama saja atau rata-ratanya gitu, dikalikan tebalnya adalah dB. Oke. Nah, ini P-nya tetap P gitu ya. Karena kita sudah memasukkan apa namanya semua bagian dari P, jadi tidak menghitung P1, P2, P3 kita, tapi sudah bentuk ini ya, luasan atau volume total gini, tinggal P saja. Ya, sehingga bentuknya menjadi ini, sisanya ya. Jadi ini adalah V-nya dari yang ini, kemudian yang ini dengan ini, itu jadi yang ini. Ini tetap seperti ini, yang ini 4P. Nah, ini ketemu ini ya, diintegralkan pakai fungsi gamma. Hitung ketemu pakai. Ketemu QNVT-nya ini. Nah, sekali lagi ini, intinya adalah ini saya menunjukkan detail cara menghitungnya, supaya nanti kalau Anda membahas masalah tertentu yang lain, itu bisa mengerjakannya begini gitu ya. Ada asal-usulnya, tidak langsung jadi gitu. Mungkin di buku-buku ada kunci gitu. Nah, kuncinya caranya menguraikannya bagaimana sih gitu. Ya, saya kira salah satu yang diharapkan bisa kita lakukan kan gitu ya. Kita tahu asal-usulnya itu. Why so gitu. Nah, kalau sudah kita bisa kelompokkan ini V pangkat N-nya yang intinya ini bisa diselesaikan dengan fungsi gamma ya, pakai fungsi gamma. Inti nanti nilainya adalah yang ini, pangkat 3/2, 3N/2 integral ini. Oke, kita dapatkan ini, Q-nya ketemu. Q-nya siapa ini? Ini adalah, kalau dijelaskan ya, ini adalah fungsi partisi N molekul gas monoatomik pada temperatur setimbang T. Ini, jadi spesifik banget ini ya, spesifik sekali. Punyanya N molekul gas monoatomik pada ruang V temperatur setimbang T. Nilainya segini. Ya, sehingga kemudian di ruang V ini berarti 3 dimensi ya. Tadi saya katakan misalnya contohnya kita punya partikel ya, gas itu, tapi geraknya itu cuma di 2 dimensi gitu. Dia juga bisa pertumbukan gini. Nah, misalnya ini nanti kan berarti bukan D3Q ini, tapi D2Q. Nanti ketemunya ini adalah luas. Ya, misalnya ya, kasusnya kalau buat yang saya sebutkan spesifik itu bisa tidak di ruang, tapi bisa di luasan, bisa juga di pipa gitu. Pipa biasanya bergerak kanan kiri doang. Nah, berarti nanti 1 dimensi misalnya. Ya, itu kalau mau mengembangkan kasusnya seperti itu. Perhitungannya ya nanti ikut ini, D3Q, D3P gitu, hitung berapa ruang fasenya. Makanya ruangnya memang tidak bisa selalu ruang 3 dimensi ya. Tergantung kita melihat sistemnya. Baik, ini ketemu Q NVT-nya. Terus kalau sudah ketemu Q NVT-nya tadi kan gini. Nih, cari Q NVT ya. Setelah cari Q NVT nanti ketemu A. Ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Ini ketemu A-nya. Hanya nomor persamaan 10, masukkan GNVT-nya ketemu ini. Nah, tetapi ini tadi kan gas gas kalau
Ini A-nya tadi ketemu ya. A-nya ketemu. Seperti ini, persamaan 10 sebelah kanan ini. Lalu yang menarik adalah kalau gas ideal itu tekanannya. Nah, kita melihat persamaan ke atasnya. Relasi antara P dengan A. Karena begitu A ketemu, besaran yang lain ketemu. Kan gitu tadi prinsipnya. Nah, yang ini. Ya. Ini ada P. P adalah min do A do V pada NT konstan. Ini. Nanti mestinya ketemu P sama dengan PV sama dengan NKT dong gitu ya. Mestinya ketemu PV NKT. Nah, A-nya ketemu, turunkan tanda V, ambil tanda minusnya, nanti dia sama dengan P. Nah, ini kita lihat. Yang P. Ini P adalah do A do V NT pada NT konstan. Nah, besarnya adalah ini aslinya. Turunkan ini NKT, diturunkan terhadap V. Nah, ini len V, kan len V, len seper V gini. Berarti kan dia bisa persamaan ini kalau diturunkan terhadap V ketemu seper V, ya. NKT seper V, yang lainnya kan perkalian ini. Len ini nanti plus jadi konstanta, diturunkan terhadap V 0. Tinggal NKT per V. Nah, jadilah PV NKT gitu. Nah, kan ini PV NKT. Apalagi CV misalnya, atau U energi dalam. U mana? Energi dalam, kita lihat ke atas. Ini. Ya. Yang ini, atau yang ini ya, sama aja ini ada beberapa ini. Kalau A-nya ketemu, maka U-nya bisa ditentukan. Pakai kemudian dari U kita bisa menentukan CV. Ini CV. CV sama dengan turunan U terhadap T pada NV konstan gitu ya. Atau kalau dengan A-nya min T do 2A do T2, turunan 2 kali dari A terhadap T. Kita lihat hasilnya di sini. U ini sama dengan min T kuadrat do T A per T, masukkan, ketemu dia 3/2 NKT. Gas ideal, cocok ya. Gas ideal yang bergerak 3 dimensi. Masing-masing dimensi memberikan setengah NKT. Kalau dihitung CV-nya, diturunkan terhadap T, 3/2 NK, 3/2 R. Cocok. Gitu. Ya, ini contoh penurunan besaran termodinamika atau kinetika di dalam dari gas ideal, sistem yang khusus namanya gas ideal, menggunakan teori ensemble kanonik. Sampai di 14 dulu. Ini ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada yang ingin bertanya mungkin. Sudah jelas semua ya? Alhamdulillah. Kalau jelas semua kita lanjut. Saya matikan dulu. Nah, kita bisa melihat ini, ada sebuah catatan ini ya. We make a remark here. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaan 8 kita ke sini. Persamaan 8 ini ya. Persamaan 8 itu ya, ini terbagi menjadi, ini kan ada Qn-nya, Qn VT gini. Nah, kemudian ada seper N faktorial dalam kurung segi N sama dengan 1 berarti partikel tunggal ya, Q1 VT. Ini 1, tinggal pangkatnya ini aja, jadi yang ini aja. Jadi di sini bisa disimpulkan QNVT
itu untuk sistem ini ya adalah Q1 pangkat N dibagi N faktorial. Ya, QNVT sama dengan ini ya. Q1-nya yang ini yang di dalam itu pangkat N. Q1 pangkat N dibagi N faktorial. Nah, jadi kita bisa, apa artinya ini? Artinya kalau kita mau menghitung, tadi kan ini pertanyaannya gini kan, hitung dulu QNVT-nya gitu. Nah, cara mencarinya adalah cari hanya dulu, ya, kemudian hitung QN-nya. Tapi QN ini bisa dihitung dari Q untuk tiap partikel. Gitu. Jadi artinya urutannya bisa gini. Urutannya ya bisa kita ubah. Urutan, tahu sistemnya, cari Q1 ini, cari Qn. Oh, ini sistemnya ada hanya itu ya, urutannya. Cari Q1, cari Qn, kemudian cari A. Nah, gitu. Untuk satu partikel itu berapa Q1-nya? Nanti kemudian kita pakai yang di sini, relasi yang tadi kita punya adalah Qn dibagi Q1 sama dengan Q1 pangkat N dibagi N faktorial. Nah, kalau misalnya N-nya partikelnya terbedakan, ya nanti jangan dibagi N faktorial. Ini kan tadi untuk masalah tak terbedakan ya. Kalau partikelnya terbedakan, ini tak terbedakan, ini begini rumusnya. Tapi kalau partikelnya terbedakan, lebih gampang, gitu. Maksudnya bentuknya Qn adalah Q1 pangkat N. Jadi cari Q1-nya, pangkatkan N, ketemu Qn gitu. Kalau Qn-nya ketemu, nanti sini, hanya ketemu. Oke, kayak ada resepnya ya, resepnya relatif sederhana kalau kita lihat bagian ini tadi. Ada important remark yang mengatakannya Pak Adrian. Mana tadi? Ini ya, sama 15 ini. Important remark to make, yaitu Qn itu bisa dihitung dari Q1 pangkat N dibagi N faktorial. Tapi harus dilihat apakah partikelnya terbedakan atau tak terbedakan. Yang nanti mempengaruhi bagian yang ini. Kalau yang ini tetap ya Q1 pangkat N tetap, tetapi yang ini nanti tergantung partikelnya terbedakan atau tak terbedakan. Oke. Monggo silakan, ada pertanyaan? Saya senang kalau lancar-lancar aja ini ya. Alhamdulillah lancar gitu ya. Tapi nanti tentu kan nanti saya ganti yang tanya loh ya. Nanti saya yang bertanya. Jadi ini bukan contoh, masih gas ideal tadi itu. Sekali lagi saya fokus ke contoh-contohnya ya. Ini ada teori-teorinya, nanti kalau kita perlukan kita balik ini. Saya akan melihatkan, ini ada fluktuasi, ini untuk memperlihatkan bahwa fluktuasi ini menggambarkan kenapa PV persamaan keadaan ya, PVNKT mikrokanonik itu PVNKT. Persamaan keadaan untuk kanonik itu juga PVNKT gitu. Loh, katanya dua ini sistemnya berbeda. Kok bisa sama hasilnya? Tidak lain karena energi fluctuation-nya itu kecil sekali sehingga mau kanonik atau mikrokanonik sama saja. Ini penjelasannya ada di bagian ini. Nanti ketemu ini ya, bahwa
Ini fluktuasi itu ini persamaan 4 ini. Fluktuasi adalah akar dari delta ekuator dibagi E rata-rata. Ordernya ini O ini order. O N pangkat min setengah. Itu maksudnya order seper akar N. Gitu ya. Dan ini N pangkat min setengah itu seper akar N. Nah, kalau N-nya katakanlah 10 pangkat 23, itu fluktuasinya order seper akar 10 pangkat 23. Berarti berapa ini? 10 pangkat min 11 kira-kira ya. Kecil sekali. Jadi fluktuasinya kecil sekali. Ini ada energi rata-rata gini. Nah, gini. Dia itu fluktuasinya kecil. Perubahannya cuma gini. Dan ini ordernya perubahannya itu 10 pangkat min 11. 10 pangkat min 11. Kan kecil sekali. Ini terlalu besar. Besar itu kan gitu ya. Ini enggak, mirip. Nah, fluktuasinya kecil itu kemudian menyebabkan perhitungan fluktuasi yang kecil menyebabkan pendekatan dengan mikrokanonik dan kanonik itu sama. Ya. Oke, ini tentang fluktuasi. Saya singkat saja. Saya fokus ke contohnya. Karena di contoh itu kemudian kita nanti akan membicarakan bagaimana mengimplementasikan fungsi partisi itu. Ini ada teori ekipartisi dulu di S1, saya kira Anda kenal ini fungsi partisi. Menurut teori klasik, fungsi partisi hanya berlaku untuk teori klasik ya, yang Maxwell-Boltzmann. Yang kuantum tidak, yaitu bahwa setiap derajat kebebasan memiliki sumbangan energi setengah kT. Ya, itu prinsipnya adalah begitu. Kalau kita lihat itu bentuknya ini, ya. Setiap derajat kebebasan F ya, menyumbangkan pada Hamiltonian sebesar setengah kT. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk yang klasik saja. Hati-hati. Hanya klasik. Internet lagi. Udah ya, ini yang klasik gitu aja, yang ini. Nggak tahu ini kok internetnya nggak lancar ini. Yang klasik. Oke, saya bergerak ke contoh yang kedua supaya tidak habis waktu di sini. Ini contoh yang kedua, agak jauh ke bawah. 38 kita lihat. Jadi ini kasus kedua ini ya. Internetnya. Nah, saya mau pakai video itu. Bentar ya. Kasus 2. Maksudnya contoh 2 ya. Tadi kasus satunya adalah gas ideal gitu. Sekarang yang kedua adalah osilator harmonik. Nah, osilator harmonik ini diilustrasikan sebagai ada partikel-partikel gitu ya, misalnya. Kemudian dia bergandengan gini, kayak pegas gitu, sistem pegas. Namanya osilator harmonik. Tahu osilatornya, dia bergerak
kita lihat nanti ini dia bergeraknya satu dimensi. Ya, bergerak di mana ya? Dia bergerak satu dimensi. Satu nih ya, nanti di satu dimensi ini. Ya, kalau dua dimensi berarti kan dia gini. Ini. Nah, ini tidak kayak gini. Bukannya kayak gini ya. Ini dua dimensi. Yang kita bicarakan ini satu dimensi itu berarti jejer-jejer gini. Cuma jejer-jejer ke kanan saja atau atas bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Yang jadi osilator harmonik itu bukan yang bulat-bulat ini. Ya, secara objeknya ini masanya M, lalu ada bekas konstannya K. Itu osilatornya itu. Ya, kalau di sistem kuantum itu namanya fonon, ya fononnya. Apa namanya? Kuanta-kuanta energinya. Nah, kita akan membahas osilator harmonik dari dua sisi itu. Ada yang klasik ini ya. Nanti ada yang kuantum. Nah, isinya apa? Isinya itu ada N osilator. N osilator. Sekali lagi, osilator itu kalau klasik itu bayangannya ada benda bermassa M lalu ada bekas konstantanya K. Gitu ya. Nanti kalau yang kuantum itu berarti ada N apa namanya? N fonon ya, N pembawa energi atau frekuensi tertentu itu. Nah, teori osilator harmonik ini penting kalau dilihat di sini ya, nanti pada masalah black body radiation dan getaran kristal. Ya, pemakaiannya ada di sana. Jadi satu pada gelombang elektromagnetik, yang satunya pada zat padat ini. Nah, baik. Sekarang kita lihat caranya, atau kita detailkan dulu ya. Partikelnya kan berarti ada N. Partikelnya N. Kemudian osilator harmonik ini ya, satu dimensi. Lalu nanti kita lihat yang pertama ini klasik. Apalagi yang diperlukan. Tidak ada volume. Ya, kenapa tidak ada volume? Karena dia itu bergetarnya begini. Ya, dia bergeraknya itu kanan kiri gini aja. Kanan kiri, yang ini juga gitu, kanan kiri. Volumenya mana? Ya, volumenya ya di situ-situ doang gitu. Ya, volumenya localized gitu. Nah, localized ini nanti yang kemudian diartikan sebagai terbedakan. Anda bisa melihat kan terbedakannya. Misalnya ini saya kasih yang ini warnanya merah gitu. Yang sebelah sini saya kasih warna hijau. Kan memang beda ya. Dia nggak lari kemana-mana gitu. Yang sini warnanya biru muda gitu. Jadi dia di situ-situ aja. Ya, bergeraknya di situ-situ saja. Itu localized namanya. Nah, kalau localized kita bisa melihat terbedakan kan itu merah, biru muda, hijau. Terbedakan. Meskipun nanti sistemnya kuantum. Ya, meskipun sistemnya kuantum. Sekarang kita melihat ini klasik ya, terbedakan. Wajar kalau klasik terbedakan itu menurut siapa namanya Maxwell Boltzmann itu dia terbedakan, tapi terus dikoreksi oleh Gibbs tak terbedakan. Nah, ini hal yang saya kira tidak bisa ya dikatakan bahwa yang terbedakan itu adalah sistem kuantum, sistem klasik. Tidak bisa dikelompokkan ke dalam itu kelompok bahwa partikel terbedakan itu punya kuantum atau klasik atau tak terbedakan. Tidak bisa, tapi kita harus mendetailkan kondisinya itu. Baru tahu, oh ini localized ya, terbedakan. Oke. Nah, setelah ini kita punya, kemudian sekarang kita lihat berapa Hamiltoniannya, kan gitu ya. Pertama, Hamiltonian untuk masing-masing partikel. Ingat kita yang mau cari itu Q1-nya aja. Nanti Q1-nya terhitung untuk Qn gitu.
Tapi pertama harus cari H-nya dulu. Ya kan? Caratan tadi itu. Ini cari H, terus cari Q. Ini ya di bawah ini. Cari H, cari Q1, cari Qn, nanti cari A gitu. Urutannya gitu. Baik. Nah, sekarang Hamiltoniannya. Hamiltoniannya adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini ada energi potensial pegasnya kan? Ini energi potensial pegas. Setengah Kx kuadrat. Ini, X-nya adalah Q ini. Ini K-nya. Setengah Kx kuadrat. Yang ini energi kinetiknya. Untuk tiap partikel. Partikelnya dari 1 sampai N. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya Hamiltoniannya. Nah, kita hitung energi, fungsi partisi untuk satu partikelnya saja. Untuk satu partikel, berarti kan bentuk aslinya tadi kalau kita hitung Q1, Q1 itu adalah integral, harusnya E pangkat min beta E, ya. Kemudian ini di berapa dimensi? Dimensinya berapa? Tadi, ini geraknya ini. 1 ya. DQ berarti D1 P-nya berarti D1P gini. Di sini kan mestinya ada omega 0. Ada N faktorial omega 0. Gitu ya. Berapa ini? N faktorial. Ini ada nggak N faktorialnya? Ingat tadi terbedakan. Terbedakan. Kalau terbedakan pakai ini nggak? Tidak pakai ya. Nah, nggak ada. Makanya nggak ada ini. Ya. Kemudian omega 0-nya. Omega 0 tadi berapa? H pangkat apa? 3N. Kan gini ya. Tapi 3-nya adalah 3 dimensi. N-nya adalah partikelnya. Jumlah partikel. Yang kita bicarakan itu Q1. Berarti omega 0-nya adalah H, satu dimensi, satu partikel. Oke? Nah, adalah H. Ini makanya H. Oke? Jadi ini D1Q, D1P itu ini DQDP. Ya. Seper N faktorialnya tidak ada. Ya. Lalu omega 0-nya adalah H. Oke? Nah, terus dimasukkan ini ya, Hamiltoniannya ini. Hamiltoniannya terdiri atas 2. Ada Q, ada P. Dimasukkan. Ya. Lalu diintegralkannya dari mana? Ini adalah osilator yang tadi bergerak kanan kiri kan ya. Dia bisa bergerak kanan kiri. Berarti X-nya bisa plus, bisa minus. Momentumnya, P-nya, kecepatannya bisa ke kanan, PX plus, bisa PX min. Ini, maka batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Untuk posisinya, momentumnya juga gitu, min tak hingga sampai tak hingga. Gerakan gitu, tapi ada maknanya itu. Ya, masing-masing di setiap bagian ini ada maknanya. Nah, yang saya harapkan nanti yang Anda tuliskan itu, kalau Anda menjawab pertanyaan itu bisa detail kayak gini, maksudnya detail. Atau kalau audisi, tanya gitu ya. Misalnya saya tanyain, ini apa ini? Kenapa bentuknya DQDP? Ya, DQDP karena ini satu partikel harusnya kan DN, ya, D3N, gini. Kalau 3 dimensi, P, D3NQ. Aslinya lihat di atas ya. Nah, ini N-nya cuma 1, dimensinya cuma 1. Ya, makanya pangkatnya 1. Nah, lalu H ini apa? Ini omega 0. Kenapa omega 0 segitu? Gitu. Baru kemudian mengerjakan matematikanya. Ini matematikanya kan. Seper H dikalikan ini bagian yang mana nih? Bagian yang ini ya. Nah, itu ketemu 2pi per
beta omega kuadrat ini. Pakai fungsi gamma tadi itu. Jadi yang Q dengan yang Q, yang ini Q dengan Q, yang P dengan yang P. Ketemu itu dikalikan dapatnya KT per H bar omega. Ini Q1-nya. Nah, kalau Q1-nya sudah dapat, maka kita temukan Qn-nya. Qn-nya. Nah, ini juga kenapa Qn-nya kok segini? Kenapa nggak dibagi dengan N faktorial? Karena dia distinguishable. Distinguishable itu penjelasannya bagaimana? Karena dia itu kelihatan gitu. Ya, tadi itu lihat nih warna merah, biru itu kelihatan gitu. Dia ada di situ aja. Sehingga nggak ada V-nya, kelihatan kan nggak ada V-nya. Ada V. V itu kalau tadi itu ada partikel bebas lari ke sana kemari, saat ruangan dipakai semua ya. Cuma kupluk di situ itu aja. Makanya V-nya tidak ada. Oke. Nah, jadi sekarang QN-nya ketemu, kalau QN-nya ketemu, kemudian kita bisa menentukan A ini. A-nya ketemu. Oke. Kalau A-nya ketemu, sudah ketemu, nanti apalagi U-nya ketemu, mu-nya ketemu, P-nya ketemu, itu CV-nya ketemu. Itu ya, contohnya, aplikasinya. Tentu di depan ini kan ada penjelasannya apa gitu. Nah, ini juga begitu, doa apa terhadap apa, yang ini juga demikian, yang ini juga D2A apa gitu. Nah, ya, ini sama juga begitu, gitu kan. Baru dapat. Nah, Pak Patria ngeringkas, nih hasilnya nih gitu. Ini yang kemarin saya sampaikan, silakan didetailkan gitu. Ya, didetailkan. Dari sini bisa, dari semua bagian ini saya kira banyak bagian yang nggak detail ini ya. Dia cuma nulis ini aja misalnya. Tadi detailnya kan saya ceritakan itu. Ya, karena ini begini, maka DGDP karena ini begini, lagi begini. Ini integralnya minta berikan sampai tabungnya karena begini gitu. Kan itu sudah saya ceritakan. Tapi kan nggak ada ceritanya di sini, ya kan? Nah, ini yang saya maksudkan. Silakan Anda bersiap-siap nanti kalau misalnya saya tanya ya, tentukan Q1P untuk oscillator harmonik klasik. Nah, tentu tentukan ini dulu kan ya. Tentukan ini kinetik potensial berapa, kemudian diintegralkan, berikan makna pada masing-masing ini. Integralnya dengan ininya, dengan ini hasilnya dihitung dengan menggunakan apa fungsi gamma misalnya gitu. Ya tidak hanya langsung hasilnya. Nanti kemudian masuk ke sini yang QN saya kira masih gampang. Nah, kalau A, nah ini dimasukkan masih gampang ya. Yang ini yang nggak ada. Ini. Silakan didetailkan. Dan itu berlaku untuk yang lain-lain ya. Berarti kan begitu banyak hasil-hasil yang tidak ada hitung-hitungannya atau penjelasannya tidak detail. Nah, saya berharap tugas yang nanti akan saya berikan ya, apa namanya, kalau kita bicara apa audisi nanti itu, ya saya mengkonfirmasi itu aja. Kalau mau dikatakan soalnya mungkin gampang gitu, gampang, tapi menjelaskan itu kok bisa ketemunya itu gitu, artinya apa, mulainya dari mana gitu ya. Nah, itu silakan dipelajari, cukup banyak contoh yang sudah kita bahas ya. Yang belum ada tadi kan yang apa namanya, yang kuantum, osilator harmonik yang kuantum. Nah, osilator harmonik kuantum itu nanti bisa dilihat di bawahnya cara menurunkannya bagaimana, pendekatannya sama dengan yang baru saja kita bahas. Oke ya, saya kira begitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Sampai ketemu, berarti kita Senin libur ya, ternyata ya? Iya, Prof. Iya.
Saya tuh punya tanggalan di ruangan saya, liburnya Selasa bukan Senin. Saya tadi lihat tanggalan, yuk ternyata tanggal 28-nya yang libur. Saya kira Islamnya tanggal 1. Ya ini berarti Senin kita libur, hari Rabu kita masuk lagi meneruskan topik ini pada paramagnetisme, ya. Setelah itu bab 3 selesai. Insya Allah berikutnya silakan bersiap untuk audisi. Tapi sebelum audisi mungkin ada tugas nanti seperti yang saya katakan tadi, merinci, ya, merinci turunan-turunan yang ada di dalam buku Patria untuk bagian-bagian tertentu dari bab 1 sampai bab 3. Silakan dicoba dilihat mana yang perlu didetailkan. Oke, terima kasih. Saya sampai ketemu. Waalaikumsalam. Untuk presensinya belum ya? Oh, presensi. Ya belum. Tadi sudah saya buka, belum saya share ya. Oke. Tapi ini hadir semua kok. Saya saya centang semua aja. Nggak usah presensi nanti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mari. Assalamualaikum.